Indonesia punya sejarah panjang soal tokoh-tokoh yang awalnya dielu-elukan, lalu akhirnya digerus sistem. Nama terbaru yang jadi ironi adalah Nadiem Anwar Makarim. Sosok yang dulu dibanggakan sebagai anak muda brilian, pendiri Gojek, lulusan universitas top dunia, dan menteri muda era Jokowi. Kini, wajahnya menghiasi berita bukan sebagai inovator, melainkan sebagai tersangka korupsi pengadaan Chromebook. Sebuah kejatuhan yang dramatis, dari panggung inovasi global ke ruang tahanan kejaksaan. Pertanyaannya, ini murni kesalahan pribadi atau cerminan busuknya sistem kekuasaan di negeri ini? Sebelum masuk politik, Nadiem adalah kisah sukses yang nyaris sempurna. Lulusan Brown University, MBA Harvard, sempat bekerja di McKinsey, Zalora, hingga Kartuku. Tapi puncaknya adalah ketika ia mendirikan Gojek pada tahun 2010. Gojek bukan hanya aplikasi ojek online, ia adalah revolusi. Ribuan pengemudi yang tadinya hidup pas-pasan tiba-tiba punya akses ke pasar digital. UMKM terbantu, masyarakat dimudahkan. Dunia internasional pun menoleh. Inilah unicorn pertama Indonesia. Tahun 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Publik terbelah. Ada yang bangga, ada yang ragu. Bagaimana seorang pengusaha startup bisa mengurus dunia pendidikan dengan birokrasi segemuk kementerian? Tapi Jokowi menegaskan, ia butuh darah segar. Butuh anak muda disruptif untuk merombak sistem pendidikan. Nadiem pun mundur dari kursi CEO Gojek yang sedang melejit, lalu masuk ke kabinet. Disinilah titik baliknya. Dunia startup yang fleksibel dan meritokratis sangat berbeda dengan dunia birokrasi. Startup tumbuh karena kreativitas, sementara kementerian berjalan dengan aturan berlapis, penuh kepentingan politik, dan jebakan administratif. Apakah Jokowi benar-benar ingin perubahan, atau sekadar menjadikan Nadiem sebagai simbol pencitraan kabinet muda? Sebagai menteri, Nadiem meluncurkan program Merdeka Belajar. Ide dasarnya bagus, memberi ruang kebebasan bagi siswa dan guru. Tapi ujian besar datang saat pandemi COVID-19. Digitalisasi pendidikan jadi kata kunci. Kemendikbudristek meluncurkan proyek pengadaan Chromebook senilai hampir 10 triliun rupiah. Tujuannya mulia, memastikan anak-anak tetap bisa belajar online. Namun, proyek raksasa selalu punya sisi gelap, potensi bancakan. Beberapa tahun kemudian, aroma busuk tercium. Kejaksaan Agung menemukan dugaan korupsi dengan kerugian negara sekitar 1,9 triliun rupiah. Nadiem dipanggil berkali-kali, diperiksa berjam-jam, hingga akhirnya pada tanggal 4 September 2025, ia resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia tak sendiri, ada pejabat lain yang ikut terseret. Tapi sorotan utama tetap ke dirinya, karena ia bukan sekadar birokrat, ia adalah figur publik, ikon anak muda, mantan bos Gojek. Inilah kontras yang menyakitkan. Dulu, wajah Nadiem muncul di panggung internasional, dielu-elukan sebagai pemimpin revolusi digital. Kini, wajah yang sama terpampang di media dengan rompi tahanan oranye. Dulu, ia jadi inspirasi generasi muda. Kini, ia jadi contoh betapa cepatnya simbol harapan bisa runtuh. Media yang dulu menyanjung, kini menelanjangi. Publik yang dulu bangga, kini mencibir. Ironi ini bukan sekadar kejatuhan individu, tapi juga tamparan bagi bangsa. Jika anak muda sekelas Nadiem saja tumbang, siapa yang bisa selamat di kubangan politik busuk ini? Di titik ini, publik harus bertanya lebih kritis. Apakah ini murni kesalahan Nadiem atau jebakan sistem birokrasi dan politik yang memang dirancang untuk menjerat siapapun yang masuk tanpa ilmu bermain? 1. Politik sebagai mesin penghancur. Dunia startup punya aturan jelas, kerja keras, inovasi, hasil. Dunia birokrasi punya aturan samar, negosiasi, kompromi, kong kali kong. Seorang inovator masuk ke sistem penuh jebakan. Apakah bisa selamat? 2. Anggaran jumbo sebagai lubang hitam. 10 triliun rupiah bukan angka kecil. Dalam sistem pengadaan yang penuh celah, proyek sebesar itu hampir mustahil bersih sepenuhnya. Pertanyaannya, apakah Nadiem terlibat aktif atau hanya terseret sebagai pimpinan tertinggi? 3. Publik terlalu cepat mengkultuskan. Kita memuja figur muda, lalu kecewa saat ia jatuh. Tapi apakah sejak awal kita lupa bahwa satu orang, betapapun pintar, tidak bisa melawan sistem sendirian?
Nadiem dulu adalah simbol bahwa Indonesia bisa melahirkan inovator kelas dunia. Kini, ia jadi simbol bahwa bahkan yang terbaik pun bisa kalah oleh sistem yang bobrok. Ironi terbesar bukan soal ia ditahan, tapi soal makna simbolis yang berubah. Dari Indonesia bisa menjadi Indonesia tetap sama. Dari inspirasi menjadi ironi. Ada beberapa pelajaran penting dari kejatuhan ini. Reformasi tidak bisa bergantung pada figur. Menaruh anak muda pintar di kursi menteri tidak otomatis membuat birokrasi bersih. Sistemlah yang harus dibenahi. Kekuasaan adalah pisau bermata dua. Ia bisa memberi panggung, tapi juga bisa menghancurkan reputasi dalam sekejap. Generasi muda harus lebih kritis. Jangan hanya terpukau oleh jabatan dan pencitraan. Belajar dari kisah ini. Kadang lebih mulia membangun karya di luar politik daripada masuk ke dalam dan hancur di sana. Kisah Nadiem Makarim adalah drama lengkap. Dari anak muda brilian yang sukses membangun unicorn, direkrut presiden sebagai simbol modernitas, hingga akhirnya jatuh sebagai tersangka korupsi. Entah benar ia bersalah atau hanya jadi korban sistem, satu hal pasti. Ironi ini meninggalkan luka kolektif. Bagi generasi muda, ia jadi pengingat pahit. Politik bisa menghancurkan reputasi lebih cepat daripada membangunnya. Sejarah akan mencatat bukan hanya tentang jatuhnya Nadiem, tapi juga tentang bangsa yang gagal melindungi aset terbaiknya dari jebakan kekuasaan. Dan itulah tragedi paling besar dari semua ini.